Gimana? Anda? Nggak sekolah, sih? Nggak apa-apa, saya juga. Nggak juga apa-apa. Dan tadi loh, menurut pengalaman berkali-kali juga nggak di perasaan aja kali. Serius gak apa-apa deh. Kamu kalau misalnya ada apa-apa cerita sama aku dong. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Aku nggak yakin. Oke, kalau misalnya ada apa-apa, kamu boleh aja cerita sama aku ya. Iya, apa-apa. Serius deh. Ya udahlah, kalau gitu nanti aku ke kantin kita dulu ya. Ya. Oke. Anda. Man. Kamu tuh kenapa sih dari kemarin lah? Apa? Masa sampai malam? Ini aku mau nanya sesuatu tapi kamu dari tadi malah terus tanya aku nggak pernah sih dari pelajaran. Ini sebenarnya kapan masih ini nggak ada loh, agak kurang enak badan aja, kurang enak badan. Iya, apa? Kamu nggak usah lama, apa? Biasa aja. Kami dari kemarin juga kamu udah ngelamun kayak lagi ada masalah. Nah, kamu berlebihan banget sih. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Yang masuk sendiri ya. Amsia ya? Iya, kamu kelas berapa emang lupa? Kelas 11 IPS 2. Saya ini mau menceritakan sesuatu berkenaan dengan teman saya, sahabat saya. Oke, tentang sahabatnya ini berarti Ibu akan memberikan layanan konsultasi. Adalah sebuah layanan yang dimana dilakukan oleh konsultan dan tidak, tapi melalui konsultan tidak langsung berhadapan dengan pihak ketiganya konselor ini. Jadi kayak cuma melalui konsultan ini mengkonsultasikan permasalahan oleh pihak ketiga ini kepada konselornya tanpa diketahui oleh pihak ketiganya. Jadi dulu, saya kan punya sahabat nih namanya. Jadi ceritanya itu, dia itu akhir-akhir ini saya nggak kenal dia tuh kayak asik banget jadi terus. Karena biasanya dia tuh orangnya kalau ini paling dulu. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya apa-apa, dia selalu ngajak keluar gitu kayak, ayo kita kesini gitu kayak dia ngerasa excited sama biasanya di keluar tapi yang paling happy biasa nggak dia. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini dia tuh lebih sering diam, nggak kenapa, sering ngabur gitu. Bahkan selama belajar pun dia tuh kayak nggak memperhatikan gitu. Sampai ada pernah sekali itu dia ditegur sama salah satu guru mata pelajaran namanya nggak memperhatikan penjelasan dari gurunya itu. Jadi di sini dia lebih sulit berkonsentrasi, nggak kayak biasanya yang cepat kalau misalnya ditanya guru langsung jawab, dia kasih penjelasan itu dia langsung paham. Sekarang dia kayak lebih susah berkonsentrasi, kayak lama mikir gitu kan. Jadi dia tuh sering bangun nggak tahu kenapa. Terus saya udah coba kerja nih bilang, kamu kenapa? Kamu ada masalah? Kok ngelamun kayak gini? Maka waktu kamu dijelasin gurunya itu kamu nggak memperhatikan. Terus dia bilang nih, nggak apa-apa. Aku nggak ada masalah kok, cuma lagi kurang enak badan. Terus saya mikir
emang dia apa namanya agak enak badan, tapi kenapa dia sampai dia mau tiap waktu itu yang saya bingung. Udah berapa hari ini kamu merasa kayak gitu? Udah beberapa hari ini lah, udah beberapa Berarti udah mulai lama baru satu hari gitu ya, bahkan sampai keesokan harinya kita kayak waktu saya ini waktu udah pulang biasanya dia ngajak sama tapi ini enggak, dia kayak pulang sendiri gitu aja, nggak ada saya. Terus waktu jalan tuh kayak paling lama kayak ngapun aja pokoknya. akhir-akhir ini dia ada nggak mau ngomong sama kalian atau dia kayak gimana nggak mau bicara sama siapa? Kayak diam aja bu, kayak waktu saya ini kamu ada masalah aja ya, walaupun udah sampai apa kayak banyak ya ini ada masalah ya itu kok aku nggak ada masalah kamu punya apa. Tapi di situ saya kayak bingung juga khawatir karena dia emang nggak biasanya kayak gini cara asal-asalan. Kamu udah sejauh mana dekat dengan Anda dan sejauh mana dalam melakukan Itu paling banyak ini, tapi lebih seringnya itu sama saya karena kebetulan kami teman ya kasihan dari awal masuk sekolah ini. Ya sejauh saya kenal dia tuh orangnya very happy banget. Ya dia cerita juga, pokoknya dia aktif banget dalam belajar ya. Pokoknya kalau misalnya ada teman-teman kelas yang susah paham tentang materi, dia kayak dengan langsung menjelaskan ini. Ya kalau misalnya tentang keluarga, ya sekenal saya dia mereka itu dari benar, gampang banget ke sana. Jadi kalau ayah ini ya jarang nongkrong sama dia, biasanya nongkrongnya di rumah dia. kamu lihat keluarga Anda cemara? Cemara kan saya sampai pilih sih. Karena saking harmonisnya keluarga Anda, jadi kayak seakan-akan nggak ada permasalahan gitu. Karena vibes mereka tuh kayak happy juga. Jadi mereka tuh juga udah berkembang saya. Tapi karena ayah ini saya juga kurang tahu ada apa-apa. Si Mandanya juga sama ayah. Kamu pernah lihat nggak kemudian di kelas itu ada yang nggak suka dengan Manda atau ada yang menyampaikan misi Manda gitu? Sejauh ini pura-pura karena banyak banget yang suka sama Manda tentang kebaikannya, siapa sih yang suka sama dia yang baik yang sampai nomor sesuai dengan saya coba apa masalahnya? Aku tuh pengen ngobrol sama ibu, sebetulnya ada perubahan atau nggak ada perubahan? Aku bisa konsultasi lagi ya. oke bu, jadi saya akan
Sunan Batu sampai Mandar juga ada yang sama. Nanti saya coba. Terima kasih Bu atas sarannya. Nanti saya nanti datang ke sini lagi untuk cerita. Kita itu saya tulis dulu Bu karena ini kita lagi udah jam masuk sekolah nih. Kasih ya Bu. Anda, nah, oh, Pan, dari tadi dia nggak respon kenapa sih? Nggak apa-apa. Baca buku apa itu aja kebalik bukunya. Oh iya kan, ketahuan banget bohongnya nih. Ini kamu lagi ada sesuatu atau kenapa sih? Gak apa-apa, aku tuh cuma lagi gak semangat aja buat ke sekolah. Tuh, dan biasanya itu kamu selalu excited banget ke sekolah. Ya, tapi sekarang ini malah lebih banyak dia. Bahkan Mbak sampai ditegur sama Pak Rido kemarin. Nah, kamu gak biasa banget lebih ngomong gitu loh. Ini kita udah berteman lama juga loh. Masa kamu gak mau cerita kalau misalnya ada masalah itu cerita dong sama aku. Ini sebenarnya kamu ada masalah kan? Aku kayak aja. Ya kenapa sih? Aku kan teman kamu udah lama juga kita ada sendirian. Masa kayak ragu banget sama aku cerita mau cerita. Bukan lagi itu, aku memang tipe yang suka pendam gitu masalahnya. Makanya aku takut buat cerita sama orang lain. Jadi setidaknya kamu cerita aja ke aku nggak apa-apa gitu kan. Aku ini teman kamu, jadi kan kalau misalnya ada masalah, kamu boleh banget cerita sama aku. Karena kan biasanya aku juga sering cerita banyak sama kamu. Masa kamu nggak cerita sama aku? Kamu kan teman aku, masa kamu gitu sih sama aku? Aku cuma takut loh kalau aku berbagi kamu kalau aku cerita. Enggak sama sekali loh. Jadi ini ya ngaku aja deh. Pasti kamu ada masalah. Masalah di rumah sih sebenarnya. Apa emangnya? Ya, masalah orang tua, keluarga. Emangnya aku sama keluarga langsung. Mungkin kamu melihatnya kayak mau bisa sebenarnya cerita. Jadi kedua orang tua itu dia menikah karena bisnis. Dan aku juga hidup itu bukan karena yang mereka inginkan gitu, karena kecelakaan yang tidak mereka inginkan. Mereka cuma program baik-baik aja di depan orang. Karena kalau mereka kelihatan nggak baik, pasti kolega-kolega bisnisnya itu bakalan mengancam mereka. Dan belakangan itu aku melihat mereka menentang itu. Bahkan sampai konseling karena katanya sampai sekarang belum saling mencintai. Biasanya aku kalau lihat keluarga aku tuh kayak harmonis banget gitu. Aku nggak nyangka aja keluarga aku ternyata kayak gitu. Terus kalau sekarang mereka masih bergantung. Masih tetap sampai pagi-pagi aja mereka nanya aku mau ikut siapa. Hah? Ya. Makanya aku bingung. Apa aku tinggal sendiri aja ya? Jadi itu bohong. Ini kamu nggak mau coba cerita ke
ceritakan misalnya ibu Dila lah kenal gitu. Aku yakin kok kalau misalnya nanti ibu Dila juga bisa bantu kamu gitu dalam menyelesaikan masalah kamu ini. Takut aja kalau cerita ke orang lain itu tiba-tiba ada kemana-mana. Karena kamu yang sabar aja ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu cerita aja ke aku. Terus kalau bisa ya coba aja ngomong orang tuamu deh. Kayak aku ngomong masalah ini. Aku takutnya nanti makin parah nih masalah mereka. Tapi gimana ya cara aku ngomongnya? Kalau kamu mau nggak kalau misalnya aku coba mengkonsultasikan masalah kamu ini ke tahu nanti dia bisa bantu kamu, bisa ada saran buat masalah kamu ini bisa ada. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang harus membutuhkan saran dari orang dewasa. Namun aku ngomong sama itu, kira-kira mungkin nggak kamu yang ngomong? Ini boleh aja sih. Kebetulan nanti aku ada dua menit lain juga sih. Biasa. Rajin banget ya jadi anggotanya. Ya dong. Enak kalau pokoknya nanti aku coba konsultasikan masalah ini ke Dila, oke? Kasih ya, maaf ya bikin khawatir. Iya nggak apa-apa dong, santai aja. Kan aku ini teman kamu, wajar aja dong kalau khawatir. Kasih. Sama. Assalamualaikum. Halo Ibu. Duduk ya, Oke, kasih ya. Jadi gimana perkembangan dari mana? akhirnya Ibu, dia mau cerita ke saya Akhirnya dia berpikir. Kamu Ngomong apa tadi ya sebelum bicara? jadi awalnya dia bilang, kamu itu sebenarnya ada masalah apa? Kan kamu ini cuma aku, masa kamu nggak cerita sama aku? Makanya saya coba ya bujuk dia sampai akhirnya coba bujuk sampai dia mau cerita. Terus akhirnya kemudian ya ceritakan ini ke saya. Ternyata ada masalah di keluarga. Tapi ternyata keluarga dia itu nggak seharmonis yang kita lihat, yang saya lihat. Dia cerita namanya orang tuanya ini itu menikah karena bisnis. Jadi ya berarti kayak di gedung dia cewek sama bisnis. Jadi kayak otomatis itu kan kayak ada istilah cintanya, ada rasa cinta ya. Jadi terus dia bilang kalau misalnya dia itu lahir dilahirkan karena sebuah kecelakaannya. Terus ya akhir-akhir ini juga dia mereka itu sering kali cerita orang lain ya kata-kata yang terus awalnya saya kayak kaget gitu kan, kayak nggak nyangka padahal yang saya kenal sejak saya kenal orang tua ini mereka itu banyak banget gitu, kayak welcome banget katanya Kayak ada masalah. betul. Jadi setelah itu dia bilang bahkan sampai sekarang pun mereka masih ada ketemuan dan sempat bilang kepada kamu mau ikut siapa nih gitu. Jadi kayak mereka tuh merasa bingung lah gitu kan. Sampai sekarang kalau kita masih belum sama-sama cinta, belum sama cinta.
Ya belum sama sekali. Ya pada akhirnya saya waktu ini saya sebenarnya jadi dia sampai segitunya karena masalah keluarganya gitu. Sampai 3 jam nggak akan semudah itu untuk bercerai gitu. Nanti malah terganggu psikis sama mental anaknya ya kan. Jadi untuk ngomong ke kedua orang tuanya, tapi dalam keadaan orang tuanya lagi baik-baik aja dengan kayak pas lagi berdekat udah waktunya kapan? Waktunya itu pas kayak misalnya orangnya lagi santai, jadi dulu ayahnya, udah baik-baik sama ayahnya, setelah ngobrol sama ayahnya, baru ngobrol ibunya, jangan ngobrol bareng-bareng langsung gitu nanti yang ada bisa lagi. Oke. Mungkin saya akan coba melakukan Nanti kalau misalnya ada perubahan, kamu datang lagi ke sini ya. Oke, Bu, Baru selesai istirahat. Oke, Bu, siap aman. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih saya dulu. Oh, kemarin kamu masuk kelas sih? Masih masalah yang kemarin ya? Ya masih, jangan lagi. Cuma itu masalah. Kamu nggak coba ngomong dulu sama kedua orang tua? Udah, biasanya coba dulu. Tapi mereka kalau nggak peduli, kan juga jarang di rumah. Tahu sendiri. Gimana lagi? Cuma bisnis. Aku aja jaga anak aku nggak sama mereka kan. Jangan gitu dong. Ya, walaupun itu kan aku kan tetap anak mereka. Masa mereka yang sampai dari yang merasa tidak dianggap. Gimana cara ngomongnya sama mereka? Gimana? Kalau misalnya kamu coba ngomong dulu satu-satu sama mereka kayak misal kamu coba apa ngomong kayak kamu dulu atau kamu dulu deh baru dari kamu paham kan kemarin kamu ingat kan kalau misalnya aku ke ruang mereka nah di aku cerita dong sama bilang kamu terus dia kasih saran kalau misalnya kamu itu coba ngomong ya ngomong satu-satu lah ngomong pada mereka kayak kamu dulu baru ngomong sama ibu kamu kayak ngomong baik-baik lah. Capek aku Syah, gimana ya? Udah coba ngomong ke ayah dulu, ke ibu. Mereka tuh pergi pagi, pulangnya malam banget pas pada tidur. Aku udah coba buat mereka ngomong sama mereka, bahkan di hari libur juga mereka sibuk. Ya, ini ibu ngurus butiknya, ayah ngurus perusahaannya. Aku coba buat ngomong, aku coba buat nyamperin mereka bilang, ada ya, ayah lagi sibuk. Nanti aja ibu lagi sibuk, pasti kayak gitu, nggak bisa. Percuma kan nggak? Bingung sekarang mau gimana? Gimana ya? Aku jadi bingung. Capek, nggak lebih bingung lah ya? Atau aku udah nggak jadi salah ya karena berdua. Jadi kamu kalau itu banyak terus yang Kalau udah, jadi aku coba minta saran lagi deh sama ibu-ibunya. Jadi aku kasih tahu kamu apa saran dari mereka, oke?
makasih ya. Ya sama-sama. Bentar ya, mau ke luar. Jadi gimana Tasya? Udah pesen lanjut-lanjutnya udah berapa? Gimana ya? Ini saya jadi ikutan kelompok. Karena kan saya tadi kemarin udah coba kasih saran nih supaya ikut kemarin nanya. Terus dia bilang mereka dia itu udah coba ngomong sama orang tuanya, ngomong sama ayahnya, ibunya. Cuma mereka tuh kayak nggak begitu gitu, kayak mereka lebih menyibukkan diri dengan bisnisnya. Belum lagi mereka tuh kan apa namanya kerjanya pagi, ya malam, jadi kayak susah gitu mau coba ngomong sama orang tuanya gitu. Saya jadi bingung dong, mau harus apa lagi, mau kasih saran apa lagi gitu. Nanti orang tuanya ini sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Iya, Bu. sehingga Anda tidak bisa ngobrol dengan kedua orang tuanya. Iya, Kayak kalau ibu, Anda masih punya kakek nenek nggak? kakek nenek. Oh iya, ada bosnya. Kalau menurut ibu, sebaiknya Anda cerita ke kakek nenek. Mereka orang mereka itu kan orang tua Anda ini kan dijodohin ibunya. Jadi kalau ibu kakek neneknya harus tahu soal itu. Karena ini kan bukan membuat ibu dengan lagi dan serius ya dan kayak mau perceraian ya. Iya, jadi kalau menurut ibu, Anda sering ngobrol ke kakek neneknya sering ngomong kayak sebenarnya orang tua ini terlibat jaga dan hampir cerai. Saya baru ingat kalau misalnya ini deket banget nih sama kakek neneknya. Berarti kalau misalnya Manda, orang tuanya Manda ini kerja, berarti kakeknya sering datang ke Manda. Iya Bu, kayak dia tuh kayak sering ke tempat kakek neneknya lah gitu kalau misalnya dia lagi bosan atau apa. Jadi, aku benar-benar coba aku cerita ini ke kakek nenek aku. Tahu kakek nenekmu bisa ngobrol baik-baik dengan orang tua kamu, supaya orang tua kamu tidak dicerai dan kalian menuju ke ibu lagi. Keluarganya cemara, harmonis, sampai dia nggak pernah ada masalah. Oke, mungkin seperti saya coba dulu. Sejauh ini udah mau jalan. Sebentar lagi lupa nih. Iya Bu, ini saya masih siap untuk pulang. Kalau gitu saya permisi ya Ibu. Jangan lupa makanannya. Oke Bu siap. Ya. Oh iya, betul. Bentar. Kenapa? Ini loh. Aku kepikiran nanti kalau misalnya pakai konsep ini aja apa tuh? Astagfirullah. Bagus loh ini kalau menurut aku. Nggak, aku mikir baru kepikiran kalau misalnya ini bagus ya gitu kalau kayak konsep kayak gini. Kayak ini kan kayak foto apa sih namanya? Biar itu. Boleh sih perpisahan kita. Bagus ini keren banget sih. Apalagi ini lagi hits banget. Jadi kemarin kamu udah konsep malam sama itu. Oh iya, gue lalu kemarin aku udah coba bilang gitu nah, terus dia kasih saran nih kamu coba ngomong nih ke kakek sama nenek kamu. Kan kamu nggak tuh sama mereka. Coba aja bilang ke mereka sama sekali. Siapa tahu mereka mau bantuin kamu. Lagian ini kan bukan masalah kecil lagi, ini udah masalah besar banget loh masalahnya. Iya sih. Aku cuma nggak kepikiran, harusnya aku ngomong dari awal sama kakek dan nenekku. Kan mereka yang mendukung hubungan kedua orang tua aku. Mungkin kalau aku cerita sama mereka, masalah mereka bakalan kelar dan berikan. Iya betul tuh. Nah, ya kan mereka juga nggak tahu kalau selama ini mereka itu lebih sibuk sama bisnisnya yang memuakkan sebenarnya kalau udah.
Tapi mereka juga harus berhak tahu dong, karena itu semua berawal dari mereka juga kan. Iya sih, kamu benar. Ya udah deh, nanti pulang dari ini aku bakalan cerita sama nenek dan kakekku terkait hal tersebut. Semoga aja yang udah membantu ya. Amin, amin. Makasih ya. Ya, sama-sama. Tasya. Mana? Happy banget. Kenapa nih? Iya dong, makasih ya. Kamu udah ngasih saran waktu itu dan udah konsul juga sama ibu BK karena aku dan bener loh, karena aku cerita sama kakek nenekku, mereka akhirnya menegur kedua orang tuaku biar mereka lebih akur lagi. Dan akhirnya kedua orang tuaku itu dimediasi gitu, jadi mereka lebih akrab lagi, lebih dekat sekarang. Dan mereka dikasih tiket buat liburan berdua. Oh, keren banget. Tuh, kebangga lah kalau begitu. Dan sekarang udah jadi harmonis lagi dong. Semoga ya, aku mantap Amin. harmonis. Makasih ya. Iya. Ya, aku udah dengan senang hati mau bantuin kamu. Jadi aku senang banget sekarang. Aku semangat lagi buat sekolah. Nah, gitu dong. Itu baru namanya Manda. Makasih ya, Besti. Assalamualaikum, Ibu. Ibu lagi sibuk kayaknya nih. Tasya bisa minggu aja nggak datang? Nih, saya ada kabar gembira banget nih. Akhirnya, setelah Ibu kasih saran kemarin, beberapa hari kemudian si Manda ini akhirnya udah kembali happy banget Ibu. Katanya Biasanya. dia udah excited banget kali ini. Karena tadi kemarin dia cerita kalau sebenarnya orang tuanya udah menikah gitu. Orang kakek neneknya juga udah coba ngomong ke orang tuanya tentang hal ini, dan akhirnya orang tuanya udah mulai baikan. Bahkan katanya mereka dikasih tiket liburan loh Bu. Iya Bu. Saya jadi turut senang banget lihat Manda sekarang udah happy lagi kayak biasanya gitu. Berhasil banget. Ini saya sangat berterima kasih banget sama Ibu yang udah bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini dan kasih saran-sarannya sampai sekarang Manda udah kembali happy lagi biasanya. Ini udah jadi tugas ibu selaku direktur. Ibu akan membantu sebisa ibu, membantu siswa-siswa ibu, siswa-siswa ibu yang bermasalah, dapat. Itu emang tugas ibu selaku direktur. Ibu belajar nanti mendengarkan, kalian cerita ke ibu. Bahkan ibu senang lagi kalau misalnya kalian tuh datang tanpa ibu minta gitu, kayak langsung datang. Ibu saya sering, saya sedikit demonstrasi gue. Ibu senang sekali kalau kalian datang tanpa minta dulu gitu. Ya Bu, pokoknya saya sangat berterima kasih banget Ibu. Ini kemarin katanya ada tugas BK nih. Katanya tugas utama. Ibu besok ibu masuk, ibu akan masuk di layanan kekuasaan konten. Nanti saya coba bilang ke teman-teman. Kalau gitu saya izin keluar ya Bu. Makasih banyak loh Ibu saya.